Terima kasih Bu Wida atas perkenalannya, perkenalan singkat dari CV saya. Oke, sebelumnya saya akan mulai. Tema kita hari ini adalah Segitiga Cinta dari Robert Sternberg ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan share screen dulu. Sudah bisa dilihat ya? Iya, belum ada PPT-nya tapi ya. Sudah di sini sudah your screen sharing, sudah Iya, tulisannya? iya sudah Ibu, sudah tampak. Oke, sebentar. Oke, di sini saya akan berasumsi bahwa yang gabung adalah mahasiswa-mahasiswa peminat sastra atau memang sudah mengambil sastra ya, karena tadi di UIN adalah apa namanya, pilihannya ada dua, linguistik dan sastra ya, atau mungkin di luar UIN juga nggak apa-apa, berarti berminat akan tema sastra. Apalagi tema pada siang hari ini adalah tema cinta ya, tema yang kita sebagai manusia tidak akan terlepas darinya ya. Oke, sebelum masuk ke segitiga cinta teori dari Robert Sternberg, jadi di sini kita akan apa sih cinta gitu? Kenapa kita harus mempelajari cinta gitu? Dan di sini adalah mungkin sebagai prolog ya, kenapa di dalam sastra mempelajari cinta itu penting ya. Nah, di sini adalah potongan dari adegan di film Dead Poets Society ya. Dulu saya juga maksudnya masuk ke sastra karena ngalir aja, karena suka gitu ya. Lalu saya bertanya, kenapa sih saya memilih sastra gitu kan? Dan ketemu di film ini. Film ini berjudul Dead Poets Society. Mungkin ada yang sudah menonton, ada yang belum ya. Dan ini apa namanya, dari beberapa sedikit adegan. Nah, di sini we don't read and write poetry because it's cute. Jadi poetry adalah bagian dari sastra. Karena sastra kan dibagi tiga ya. Ada prose, ada poetry, sama ada drama. Sebentar saya tarik nafas dulu. Sudah lama tidak menyampaikan apa namanya materi secara langsung ya. Jadi masih deg-degan. Semangat Ibu. Ya, hampir 2 tahun ya. Oke, jadi kenapa ya, kita tidak membaca dan menulis sastra itu karena ini tuh cute gitu ya. Ada yang bilang baper atau apa namanya lebay gitu ya. Bukan. Uh, we read and write poetry because we are members of the human race. Jadi kita mempelajari sastra karena kita adalah bagian dari ras manusia ya. Oke. Dan apa yang terpenting dari ras manusia ini? Ras manusia itu dipenuhi oleh gairah. Gairah ini konotasinya bisa apa namanya, bisa positif bisa negatif ya. Maksudnya gairah hidup, gairah apa namanya, semangat gitu ya kan. Tentu ilmu lain itu juga penting ya, noble pursuit. Jadi tujuannya apa namanya baik ya, tidak semua jelek. Tapi kalau kita mempelajari sastra, apa namanya, kalau yang kayak tadi hukum, politik dan lain itu apa namanya diperlukan untuk menyokong kehidupan. Tapi kalau sastra, cinta, kecantikan, romansa itu adalah kita tidak bisa hidup tanpanya gitu ya. These are what we stay alive for. Jadi kayak pertanyaan saya itu sudah terjawab di cuilan potongan adegan di film ini gitu ya. Jadi karena kita manusia gitu ya. Jadi kita butuh untuk apa namanya? Kita tidak bisa hidup tanpa cinta. Dan semua itu ada di dalam sastra ya. Jadi kayak sastra itu dunia kayak replikasi kehidupan manusia gitu. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya teori cinta. Sebentar. Share screen lagi. Oke. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah. Sudah ya.
Oke. Di sini sebelum masuk, di sini adalah teori segitiga cinta dari Robert Sternberg. Nah, alhamdulillahnya beliau masih hidup ya. Beliau adalah dosen di Cornell University ya di Amerika sana. Dan beliau bisa menciptakan teori ini tuh karena beliau itu ingin mempelajari sesuatu yang beliau tidak bisa. Jadi karena apa namanya, beliau merasa tidak bisa dalam hal-hal cinta, maka dijadikanlah penelitian. Gitu. Ada di dalam videonya yang ada di YouTube, kalian bisa cek nanti ya. Di situ beliau mengatakan bahwa karena saya tidak apa namanya sangat banyak gagal dalam percintaannya, maka dia membuat suatu penelitian gitu. Jadi misalnya penelitiannya tentang beberapa hubungan yang beliau sudah punya di apa namanya di masa lalunya gitu. Jadi dibikinlah suatu teori. Jadi dalam teori segitiga cinta, nah ini teori segitiga cinta merupakan teori yang dikembangkan oleh Robert Sternberg pada tahun 86 ya. Jadi dalam cinta itu ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah intimacy, kedekatan. Yang kedua adalah passion, gairah. Dan ketiga adalah decision atau komitmen. Ya. Jadi bisa salah satunya hilang, bisa ketiganya hadir. Gitu. Nanti dari 3 komponen utama ini terciptalah beberapa apa namanya nama-nama cinta itu sendiri ya. Oke, masuk lebih dalam. Jadi intimasi, apa sih intimasi gitu? Kedekatan. Kedekatan itu bisa kepercayaan, kepedulian, kejujuran, saling mendukung, pengertian dan keterbukaan, ya. Lalu passion, gairah, bisa ketertarikan fisik, kegembiraan yang nyata, ketertarikan seksual, keaktifan, kerinduan yang mendalam. Gitu. Lalu apa sih yang decision atau komitmen? Itu adalah ketaatan, kesetiaan, memprioritaskan orang yang dicintai terlebih dahulu daripada dirinya sendiri. Saling memerlukan gitu. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Oke, ini tadi yang saya katakan ya. Jadi perpaduan 3 komponen utama. Gitu. Misalnya kalau tidak ada semua, berarti nggak ada cinta dong, non love gitu kan. Nah, kalau ada intimacy, kedekatan tapi nggak ada passion atau komitmen, itu hanya rasa suka aja. Berarti kayak kita ke teman kita gitu ya. Karena kita suka, kita satu frekuensi gitu. Jadinya ya sudah kita bergaul gitu. Jadi teman. Lalu ada infatuated love. Infatuated love adalah cinta gila gitu ya. Jadi yang ada hanya gairah gitu. Nggak ada kedekatan maupun nggak ada komitmen. Lalu ada empty love. Empty love itu dia ada komitmen tapi tidak ada gairah dan kedekatan. Jadinya ya kosong gitu ya. Lalu yang next selanjutnya adalah romantic love. Romantic love itu ada kedekatan, ada gairah tapi tidak ada komitmen ya. Yang kita tahu mungkin sekarang apa namanya anak muda suka pacaran, nah itu romantic love. Tapi kalau tidak ada komitmen ya hanya sebatas itu gitu ya. Lalu ada companionate love ya, jadi dari kata companion ya. Jadi bersama, mereka ada komitmen tapi tidak ada passion ya. Ada kedekatan juga. Gitu. Bisa jadi ini adalah orang yang sudah berhubungan lama gitu ya. Tapi jadi gairahnya sudah padam gitu kan. Kalau di film-film sekarang banyak yang bilang out of love gitu. Jadi cintanya sudah mengering gitu kan. Lalu ada fatuous love. Jadi tidak ada kedekatan tapi ada gairah sama komitmen. Jadi kalau fatuous itu kayak mungkin cinta buta kali ya. Ada gairah, ada komitmen tapi kedekatannya nggak ada. Bisa jadi LDR gitu ya. Jauh. Lalu ada consummate love. Jadi ini adalah cinta yang sempurna. Kalau kalian bilang mungkin istilahnya adalah cinta sejati gitu ya. Karena semua komponen dalam cinta itu ada. Gitu. Terus gini. Nah, tadi ini adalah pengerti apa? Contoh dari 8 wujud cinta di kehidupan nyata yang berdasarkan tadi ya ada tidaknya salah satu komponen.
Ya tadi kayak misalnya non-love, contohnya adalah hubungan pekerjaan antara atasan dan karyawannya. Ya hubungan profesional gitu ya. Lalu liking, ya persahabatan, pertemanan yang tadi sudah saya bilang. Infatuated love, nah kita cinta pada pandangan pertama, atau bisa kalian menjadi bias ya, bias Liminho atau BTS gitu kan. Nah cintanya menggebu, tapi nggak bisa intimate ya. Lalu ada empty love, suami istri yang sudah tidak saling cintai. Lalu ada romantic love, pasangan yang berkencana atau berpacaran. Lalu ada companionate love. Nah, ini bisa jadi friend zone ini contohnya ya. Yang lagi banyak juga friend zone. Atau love, pernikahan karena dijodohkan. Nah, bisa jadi consummate love. Nah, ini yang sempurna, Romeo dan Juliet. Ya, tapi umurnya tidak lama ya, Romeo dan Juliet. Oke, umur cintanya maksudnya ya. Nah, di sini geometri segitiga cinta itu jumlah kadar cintanya seberapa, lalu keseimbangan cintanya ya, itu yang penting. Dan follow up dari teori cinta, maksudnya follow up dari teori segitiga cinta itu adalah teori cinta sebagai sebuah cerita. Lalu Steinberg di sini memperkenalkan teori baru, yaitu kelanjutan dari teori segitiga cinta pada tahun 94 yang memandang cinta sebagai sebuah cerita. Nah ini pas banget ya bagi yang ngambil sastra, karena tadi inti dari sastra adalah cerita gitu ya, literature. Nah ini teori cinta ini, teori cinta sebagai sebuah cerita mengakui bahwa kita belajar tentang cinta melalui cerita-cerita yang kita terpapar olehnya. Ya kita melihat bagaimana orang lain menavigasikan hubungan cinta mereka, karena kita juga terpapar oleh orang-orang dalam kehidupan nyata atau fiksi ya. Oke, sebelumnya saya tarik jauh ke belakang lagi. Teori cinta segitiga cinta Robert Steinberg ini itu adalah di bawah naungan teori psikologi sebenarnya ya, teori psikologi. Kalau di dalam sastra itu juga ada psikologi sastra kan. Kalau teori psikologi yang bukan sastra itu kan kajian utamanya adalah mempelajari manusia gitu ya. Tapi kalau di psikologi sastra yang kita bedah, yang kita pelajari adalah tokoh-tokoh di dalam karya sastra gitu, yang di dalam novel, novela, cerpen, puisi, drama gitu ya. Jadi bedanya adalah objeknya gitu ya, biar nggak bingung bedanya psikologi biasa sama psikologi sastra itu apa sih gitu. Oke, nah ini yang tadi lalu Sternberg itu menyempurnakan apa sih namanya teori, jadi teori segitiga cinta digabung dengan teori cinta sebagai sebuah cerita, dinamakan teori cinta duplex ya gitu. Pada tahun 2006 Sternberg menggabungkan dua teorinya. Teori gabungan ini menjelaskan bahwa identifikasi segitiga cinta dalam teori segitiga cinta berkembang karena cerita cinta yang kita terpapar olehnya atau cerita cinta yang kita ciptakan. Gitu. Oke. Nah, bagaimanapun juga terlepas di teori di atas, cinta itu terkait kualitas kehidupan seseorang. Beberapa mengklaim bahwa cinta adalah alasan untuk hidup ya. Ini berkaitan dengan prolog yang saya sampaikan tadi ya. Karena kita adalah ras manusia, maka kita tidak bisa hidup tanpa cinta ya. Kita sekarang itu karena cinta juga ya kan? Gitu. Oke. Nah, ini contoh judul penelitian psikologi. Nah, next itu adalah psikologi sastra. Kita lihat dulu yang dari psikologi ya. Oke. Oke, yang contoh judul penelitian psikologi biasa ya. Pertama, hubungan antara cinta, Steinberg Triangular Theory of Love, dan kesiapan menikah pada dewasa muda yang menjalani long distance relationship. Nah, di sini objeknya adalah dewasa muda, berarti manusia yang benar-benar nyata gitu ya. Manusia yang ada di dunia nyata, kehidupan. Nah, ini yang kedua adalah perbedaan cinta, intimacy, passion, commitment ditinjau dari lamanya usia perkawinan pada istri yang bekerja. Nah, ini objeknya istri yang bekerja. Gitu. Itu yang di psikologi biasa ya.
Nah, kalau yang di psikologi sastra, kita lihat di sini analisis teori The Triangle of Love dari Robert Sternberg dan tragedi pada novel Sekai no Chusinde Aiwo Sakebu. Nah, di sini kenapa di sini novelnya adalah novel dari Jepang ya. Kalau di sastra Inggris, kita bebas mempelajari karya sastra apapun, yang penting bahasanya adalah bahasa Inggris gitu ya. Lalu yang kedua, kekuatan cinta yang tercermin dalam cerita pendek Brokeback Mountain and A Type of Love Story gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau tadi yang psikologi biasa itu adalah apa namanya objek kajiannya manusia biasa, manusia sesungguhnya. Kalau yang di sastra itu adalah karakter yang ada di dalam karya sastra tersebut. Oke? Nah, begitulah teori cinta Robert Sternberg ya. Semoga cukup untuk apa namanya bisa memberi kalian bayangan yang cukup jelas ya terkait teori ini. Oke, terima